Selamat pagi teman-teman, sahabat udah ada? Belum ada. Ini mau nunggu sampai ada aja. Boleh, Tunggu. Kalau ini pasti direkam apa enggak? Atau gitu enggak? aja. Oh gitu. Oh ya udah. Kerekam, baiklah. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, selamat pagi sahabat Denanti dan juga Rumah Sakit Umum Mitra Kasih. Alhamdulillah ya, saya senang sekali bisa mengawali pagi hari ini dengan penuh semangat, bisa bertatap maya dengan teman-teman semua yang ada di Instagram, baik itu dari Klinik Pratama Denanti dan juga Rumah Sakit Umum Mitra Kasih. Perkenalkan, saya Dr. Gina Yunia Haefi dari Klinik Pratama Denanti yang akan memandu acara pada pagi hari ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri di sini karena bukan saya narasumbernya ya. Perkenalkan, di sebelah saya sudah ada narasumber kita. Iya, dari Rumah Sakit Mitra Kasih ya Bu ya. Dengan Ibu Elza Luciana, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang psikolog, betul ya Bu ya? Yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Mitra Kasih. Boleh mungkin Bu kenalan dulu sedikit? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Elza, psikolog yang berpraktek di Mitra Kasih. Untuk jadwalnya hari Selasa, tapi bisa perjanjian. Jadi kontak dulu aja kalau mau ketemu atau konsul sama saya. Setiap hari? Kalau jadwalnya Selasa. Oh, Selasa aja berarti ya. Oke, boleh. Untuk teman-teman yang misalnya memang mau konsul ke psikolog, bisa menemui beliau, Ibu Elza ini di Rumah Sakit Umum Mitra Kasih setiap hari Selasa ya. Baik, untuk teman-teman yang belum tahu, setiap tanggal 10 Oktober ini ya Bu ya, diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia. Iya. Betul ya? Betul. Oke, kesehatan mental saya pernah dengar nih Bu, pernah baca juga pepatah bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Artinya kesehatan mental itu memang sangat penting. Sehingga pada hari ini kita mengambil tema mengenal kesehatan mental pada remaja dan gangguan kecemasannya ya pada remaja. Remaja nih Bu, secara definisi kan ya, secara definisi sebenarnya banyak ya Bu definisinya. Ada yang dari WHO, ada yang dari Kemenkes juga. Tapi berhubung kita di Indonesia mungkin Bu ya, jadi kita mengambil definisinya dari Kemenkes. Dikatakan remaja itu mulai dari usia 10 sampai 18 ya, kalau menurut dari Kemenkes 18 tahun. Artinya pada tahun 2024 ini berarti remaja di Indonesia itu merupakan anak-anak kelahiran 2000 ke atas. Betul ya Bu ya? Atau lebih sering 2010 berarti. 2010 mungkin ya? Ya. Mulainya 2014 berarti. Ya, betul. 2014 ya. Di atas 2000 dan mungkin memang dikenal dengan istilah generasi Z. Iya, atau lebih terkenalnya dengan nama Gen Z. Betul ya, betul. Apalagi di era digital ini Bu. Waduh, banyak banget tuh Bu berseliweran Gen Z ya. Terutama banyak banget yang mengklaim, menurut saya sih dengan mudahnya ya Bu, mengklaim bahwa dirinya mengalami mental illness. Ya, atau gangguan mental nih. Saya mengalami depresi, saya mengalami cemas. Itu banyak banget Bu seliweran. Dan ternyata data di Indonesia itu Bu, tahun 2023 saya lihat yang mengalami gangguan mental itu justru banyaknya dari remaja katanya Bu. Penting banget ya Bu. Dan saya miris banget sih Bu kalau melihat gitu ya, banyak banget tuh remaja, terutama di berita-berita sekarang, banyak yang depresi, cemas, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ya, padahal kan remaja itu merupakan generasi penerus bangsa ya Bu. Iya kan, betul ya, generasi penerus bangsa gitu. Kesehatan mental kan sangat penting sekali nih. Melihat bahwa Gen Z ini atau teman-teman yang terutama di media sosial banyak yang mengklaim dirinya mengalami gangguan kecemasan, tentunya kita perlu tahu dong Bu, apakah semua cemas itu adalah suatu gangguan atau cemas itu sebetulnya normal-normal aja gitu. Nah, untuk teman-teman nih di sini lebih baik kita tanya dulu nih pakarnya, apakah semua cemas itu merupakan suatu gangguan
atau justru kecemasan itu termasuk hal yang normal. Makanya kita langsung tanya sama pakarnya ya. Mungkin masuk ke pertanyaan pertama nih Bu. Ya, sebenarnya kecemasan itu apa sih Bu? Pengertiannya dan seperti apa gitu ya. Baik, silakan. Baik, saya langsung jawab saja ya. Tadi pertanyaannya apa sih kecemasan itu? Gitu. Cemasan mungkin kan dari rasa cemas. Ya. Rasa cemas itu setiap orang kita dikasih. Rasa pasti punya rasa cemas. Cemas itu berarti perlu. Karena untuk situasi-situasi yang membahayakan. Misalnya ada binatang buas, ya, kita masih takut dong. Kita harus cemas dong. Ya, itu kan untuk survive diri kita, untuk waspada. Jangan sampai kita diterkam, jangan sampai kita dipatok ular misalnya. Iya, nah itu kan rasa cemas betul untuk pertahanan diri gitu. Jadi apa yang disebut dengan sudah gangguan tadi, kalau cemasnya situasinya ada, memang mencekam, memang butuh perlindungan, itu wajar. Jadi misalnya kita cemas apa sih tadi selain gangguan hewan, misalnya mau ujian. Iya, deg-degan pasti. Iya, itu kan berarti untuk persiapan. Betul. Tapi itu normal karena kita mau ujian. Justru kalau mau ujian kita nggak cemas, berarti kita nggak ada persiapan, nggak ada antisipasi. Berarti hasilnya juga ya bisa kita pertanyakan. Betul. Jadi cemas itu perlu ya. Iya. Atau cemas apa lagi? Ada lagi itu kan kesannya yang tidak menyenangkan. Mau menikah. Iya. Betul, cemas nggak? Persiapannya atau ke hari H-nya cemas juga dong ya, sebagai pengantin, persiapan bla bla bla, mentalnya seperti apa. Itu kan momen situasi yang membahagiakan. Betul. Tapi cemas juga. Iya. Balik lagi untuk antisipasi, untuk menghadapi situasi yang kita belum pernah, yang kita nggak tahu nih gitu. Jadi cemas itu balik lagi perlu untuk antisipasi gitu, untuk persiapan diri kita lagi untuk hasilnya lebih baik gitu. Nah, yang disebut udah gangguan kecemasan kalau situasinya tidak ada, tapi rasa di fisiknya cemas itu kan deg-degan, khawatir. Kalau secara fisik itu sangat was-was, itu apa? Waspada. Ya. Sangat waspada itu kan berarti jantung berdetak, berdebar berlebihan gitu ya, pupil mata membesar. Nah, situasinya tidak ada yang menuntut untuk cemas atau antisipasi, tapi secara fisiknya, secara mentalnya dia timbul cemas. Artinya sesuatu yang nggak jelas gitu ya Bu? Iya. Menghadapi sesuatu hal yang nggak jelas tapi dia tiba-tiba cemas. Faktanya nggak ada. Faktanya nggak ada. Kayak tadi ujiannya nggak ada. Ya. Binatang buasnya nggak ada. Atau ya tadi apa, mau pesta, mau nikahnya nggak ada. Tapi dia untuk sesuatu yang ya sehari-hari timbul waspadanya. Timbul waspada, deg-degannya dan khawatirnya. Nah, itu yang sudah menjadi gangguan kecemasan. Situasinya tidak ada, situasinya normal-normal saja, tapi reaksi tubuhnya muncul cemas. Dan itu yang disebut gangguan kecemasan. Iya. Dan perlu digarisbawahi bahwa cemas itu sebetulnya memang harus ada, perlu ada. Tapi di waktu sesuatu faktanya itu tidak ada, tapi rasa cemasnya itu muncul, barulah itu dikatakan sebuah gangguan. Oke. Biasanya gimana sih Bu pertama kalinya kita mengenali bahwa seseorang itu, terutama ini mungkin pada remaja ya Bu. Baik itu mungkin bisa dikenali dari orang tua mungkin, atau dari guru-guru mungkin, atau bahkan dari teman sebayanya. Gimana sih Bu kita itu bisa mengenali bahwa ini anak kayaknya udah mulai gangguan kecemasan deh gitu. Jadi yang pertama paling gampang mungkin keberfungsiannya sudah terganggu. Keberfungsian. Kita sebagai individu kan punya peran-peran atau mandi, malas beribadah, itu harus diwaspadai berarti ya Bu.
merupakan suatu tanda awal terjadinya gangguan kecemasan. Perlu diperhatikan ya berarti Bu, betul. Peran orang tua dan orang-orang terdekat termasuk guru mungkin ya Bu ya. Sangat penting sekali iya. Di sini bagaimana bisa mengenali bahwa anak ataupun murid ataupun keluarganya mengalami gangguan kecemasan. Tidak mungkin dong Bu kalau misalnya gangguan kecemasan itu muncul secara tiba-tiba. Pasti ada penyebabnya dong. Iya. Ya. Kira-kira apa aja sih Bu penyebab utama yang bisa mengakibatkan seseorang atau remaja ini mengalami gangguan kecemasan? Oke. Penyebabnya sebenarnya banyak faktornya ya. Banyak. Multifaktorial. Multifaktorial. Ya. Pertama mungkin dari gen orang tua bisa ada potensi. Dari gen? Iya. Artinya diturunkan berarti ya Bu? Iya, secara gennya potensinya mungkin. Potensinya ada. Iya, tapi belum tentu tercetus. Tergantung lingkungannya. Nah, biasanya ya lingkungan ini mana? Lingkungan terdalam kan keluarga. Iya. Jadi bukan serta-merta diturunkan, bisa juga misalnya ibu bapaknya ada yang pencemas, hasil belajar di rumah. Dia melihat bagaimana perilaku orang tuanya dalam menghadapi ya situasi di rumah gitu. Nah, dia belajar dari situ bagaimana berperilaku, akhirnya yang dia pelajari, yang diambil ya cemas dari orang tuanya gitu. Bisa juga sekarang sih kalau remaja mungkin ya tadi tekanan-tekanan dari luar termasuk medsos. Nah, di remaja ini mungkin saya mau tekankan jadi ada 3 yang utama mungkin ya. Kalau kecemasan dari remaja. Iya. Pertama itu perubahan fisik yang tidak nyaman dia rasakan atau perubahan-perubahan yang secara fisiknya memang terjadi. Kan remaja kalau laki-laki jadi berjanggut, berbulu, ya berkumis, berjakun, dan bulbul yang lainnya dan bentuknya lain, itu kan sesuatu yang tidak nyaman ya. Betul. Sesuatu yang baru buat dia. Kemudian apalagi yang perempuan. Perempuan bentuk tubuh udah pasti. Kemudian mengalami head. Itu sesuatu yang baru lagi sama dia dan tidak nyaman di tubuhnya. Ada sakitnya kan, kadang-kadang ada head, ya, apalagi moodnya. Yang utamanya para wanita pasti kan ya mengalami gangguan mood swing. Sebelum menstruasi. Betul. Nah itu kan sesuatu yang tadi apa sih yang baru akan dia alami sehingga dia ada tema-tema kecemasan di situ. Yang pertama tadi perubahan fisik, ketidaknyamanan fisik. Kemudian yang kedua itu relasi sosial atau penerimaan sosial. Lingkungan berarti ya? Lingkungan. Karena remaja kan butuh jati diri, self image, butuh diterima. Masanya kan lagi di situ. Masa mencari jati diri. Iya, betul. Saya ini siapa? Ditambah lagi tadi yang perubahan fisik. Saya udah bukan anak lagi, menuju dewasa. Tapi ini apa? Iya benar ya. Dia akan merasa bahwa ingin diterima, pastinya kan. Karena saya sudah punya peran. Beda dengan anak-anak yang terkadang kan belum apa ya. Kalau di masyarakat tuh belum banyak perannya gitu Bu. Iya betul. Sedangkan kalau sudah remaja, sudah dia mengalami perubahan fisik, tiba-tiba dia dihadapkan dengan sebuah lingkungan di mana dia sedang dalam keadaan mencari jati dirinya. Berusaha untuk saya pengen nih diterima. Saya pengen nih suara saya juga didengar. Betul gitu kan, sekali. Yang selama ini mungkin saya nurut aja nih. Gimana orang tua, gimana betul. Lingkungan, manut aja. Tapi emang udah dari tuntutannya juga. Emang saya harus berperan. Di situ. Nah itu juga tema kecemasan. Yang kedua dari remaja. Kemudian ada lagi yang ketiga, ya hampir beririsan ya tadi, konflik mandirian. Ya tadi konflik kemandirian. Jadi antara ingin masih diemong, tapi ingin juga diakui. Kayak sudah punya, saya udah punya
jati diri sendiri atau prinsip sendiri. Iya, tapi juga ada keinginan, aduh tapi dilepas juga nggak mau. Kerasa iya. ya. Kerasa sebagai mantan remaja. konflik Iya, betul sekali konflik. Nah, itu kan ya masa remaja yang emang sangat-sangat krusial. Iya, betul, dan fluktuatif sekali. Iya. Semuanya terjadi di masa Iya. itu. Benar-benar masih butuh orang tua, tapi terkadang kita punya pemikiran sendiri, keinginan sendiri udah nggak mau diatur. Gimana tapi masih butuh juga nih sama orang tua kan? Kadang-kadang dikasih tahu kita udah judes duluan gitu ya. Gitu, atau benar-benar. kita yang ngelihat ya punya remaja cuman baru ngomongnya A, dia udah responnya udah beda. Iya. Gitu, benar-benar. Udah ya ingin menunjukkan jati dirinya. Ya. Betul. Oke, gangguan kecemasan ini tentunya tadi seperti yang sudah dibilang ya Bu ya. Salah satu tandanya kan sudah ada perbedaan ya, perbedaan dari aktivitas, keberfungsian gitu. Ini kira-kira bisa nggak sih Bu berdampak kepada kehidupannya, di kehidupannya di sekolah kah, di rumah kah, gimana tuh Bu kira-kira mempengaruhi gangguan kecemasan itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-harinya? Oke. Ya, balik lagi, justru yang disebut dengan gangguan kecemasan kalau kegiatan sehari-harinya sudah terganggu. Oke. Jadi pasti sangat berpengaruh. Ya, karena tadi peran dia di masyarakatnya misalnya sudah tidak berperan di masyarakat, misalnya dia kan sebagai remaja ikut Karang Taruna lah, atau ada kegiatan 17-an lah gitu ya, atau ada kumpul-kumpul masjid gitu ya, atau remaja kurikuler di sekolah. Betul, mungkin Bu. iya. Jadi dia tidak lagi terganggu kan? Iya. Dia mengurung diri akhirnya, nggak mau bersosialisasi, ya akhirnya peran dia tadi di lingkungan atau di sekolah yang nggak mau belajar, gimana dengan nilai, dengan akademiknya, gitu, pasti terganggu gitu. Kalau yang emang sudah mengalami gangguan, nah saya tadi juga menjadi highlight dari dokter di awal masalah self diagnose. Self diagnose benar. Ya, yang tadi ya melabel, oh saya ini depresi. Oh saya ini cemas gitu. Untuk istilahnya ya apa? Identifikasi atau literasi emosi. Oke. Literasi emosi itu apa? Sadar. Oh, saya ini lagi marah. Oh, saya ini lagi sedih. Oh, saya ini bahagia. Oke. Di situ sangat bagus. Tapi saya garis bawahi atau saya mohon jangan diteruskan ke diagnos. Ya, artinya jangan diteruskan ke diagnos itu jangan sampai melabeli diri. Betul. Ya. Karena untuk diagnosa butuh keahlian tertentu, butuh alat tertentu gitu kan. Nggak bisa hanya dengan tadi rasanya. Atau sekarang juga banyak aplikasi di medsos ngisi-ngisi form. Betul, ngisi form ya, benar. Barangkali teman-teman di sini juga udah pernah nih ngisi-ngisi form tuh yang tentang kesehatan mental. Apakah Anda merasa cemas? Sering menangis? Ketahuan, kayaknya saya juga pernah ngisi ya. Ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Nggak apa-apa berarti ya Bu ya. Asal jangan ya tadi menjadi diagnos, emang self diagnos gitu. Tapi ya kalau misalnya untuk lucu-lucuan ya mangga aja. Kan hiburan juga buat kita ya Bu. Hiburan. Untuk yang nambah-nambah informasi wawasan tapi yang jadi catatan ya tadi diagnos. Oh iya, saya ini udah misalnya NPD, narsistik, berita-berita yang banyak. Jadinya cocokologi. Cocokologi betul. Tanpa adanya literasi sama bukan dari ahlinya ya Bu ya. Silakan saja bahwa menyadari itu justru harus ya Bu. Harus, penting kan. Kayaknya saya lagi sedih nih. Iya, betul. Itu memang penting. Tapi yang berbahaya itu adalah kalau misalnya sampai mendiagnosa
diri Iya. sendiri tanpa bantuan dari ahlinya, baik itu dari psikolog mungkin ataupun dari psikiater juga ya Bu ya. Karena teman-teman memang tidak mudah ya sebetulnya untuk mendiagnosis seseorang itu mengalami gangguan mental. Betul kan, Bu? Sangat. Sangat kan? Kalau teman-teman tahu itu pertanyaannya tuh banyak banget ya Bu ya. Dan analisanya. Nah, analisanya belum dari wawancaranya, betul Bu? Ya. Betul, observasinya. Observasinya, ada formulir yang harus diisinya dan itu pun berbeda-beda ya Bu ya. Betul. Dan gangguan kecemasan atau gangguan mental itu bukan cemas dan depresi aja, sangat banyak. Justru cemas aja jenis-jenisnya banyak. Nah itu dia, cemas itu banyak banget ya Bu. Fobia atau Masuknya takut cemas. termasuk cemas. Nah. Apalagi tuh Bu kira-kira yang Ada GAD, General Anxiety Disorder. Oke, gangguan kecemasan Menyeluruh. Iya. Itu fobia. Ada juga panic attack. Itu panic attack itu yang tiba-tiba dia kayak langsung serangan jantung, berdebar berdebar, gitu ya. kelengan, tapi kalau diperiksa secara fisik nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu Keringetan berlebih gitu iya. ya. Psikosomatis. Iya. Itu juga kan dari kecemasan Iya, gitu. Kemudian fobia juga kan banyak macamnya. Iya. Jadi gimana kita mau mendiagnosis? Iya. Gak mungkin rasanya Bu kalau mendiagnosis sendiri, karena sebagai para ahli aja atau pakarnya itu butuh waktu yang lama untuk belajarnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk mengenali diri sendiri itu memang sangat baik dan itu justru memang harus Bu. Cuman tolong alangkah lebih bijaknya untuk tidak mendiagnosis diri sendiri. Kalau teman-teman memang sudah merasa, oh saya nampaknya ada gangguan nih, ada misalnya saya merasa sedih berlebihan, cemas berlebihan, mangga silakan teman-teman langsung mencari ahlinya, langsung berkonsultasi, boleh dengan psikolog ataupun dengan psikiater juga ya Bu ya, karena tidak boleh itu yang perlu digarisbawahinya adalah tidak boleh mendiagnosis diri sendiri, itu perlu ilmunya sangat luas sekali, perlu keahlian yang khusus ya. Oke Bu, pernah nggak sih selama praktek dikonsulkan sama orang tua atau misalnya ya keluarganya lah gitu Bu tentang remaja yang mengalami gangguan kecemasan akhir-akhir ini mungkin? Remaja kebetulan baru kemarin. Oh iya, baru banget dong? Iya, cuman saya belum ketemu sama kliennya, masih orang tuanya saja yang datang ke saya. Jadi kalau konsultasi itu boleh Bu, kalau misalnya kita misalnya ada anak nih, kita misalnya punya anak, kok orang tuanya tuh melihat ini anak saya kayaknya kenapa-napa nih, ada gangguan, kita boleh sebagai orang tua itu konsul dulu tanpa membawa anak itu boleh atau gimana? Boleh saja, cuman kalau idealnya efektifnya langsung sama anaknya. Cuman kalau kejadian kemarin emang anaknya belum mau. Oh, belum bersedia. Iya, masih keberatan. Iya, masih ya dengan ya label-label yang masih awam sekarang banyak yang menyebar gitu ya. Kalau pemahaman ke psikolog atau ke psikiater itu, oh pasti saya gila gitu. Bener. Saya harus minum obat atau pasti di label ya buruk lah gitu. Jadi mungkin masih ada ya keberatan di situnya. Jadi kemarin baru orang tuanya sih. Cuman gejala-gejalanya hipotesa saya ya mengarah ke sana gitu. Iya. Kalau saya boleh nih Bu cerita pengalaman. Ya, boleh sekali. Pengalaman sama di tempat praktek nih Bu. Terkadang saya juga di poli itu banyak memang mendapatkan pasien-pasien yang setelah diwawancara itu ini kayaknya ada nih gangguan kecemasan gitu. Sekalian nih Bu ya, sekalian di sini yang tadi sudah disinggung dari awal, kebanyakan orang itu memang masih takut Bu untuk konsultasi, baik itu sama psikolog ataupun sama psikiater, karena tadi mungkin masih tabu ya Bu. Betul. Jadi dianggapnya ke psikolog atau ke psikiater itu gila. Dan saya berarti harus minum obat. Emang gak akan kenapa-napa Dok, saya minum obat terus gitu kan. Padahal kan sebetulnya justru
kalau sudah merasa dirinya ada gangguan, apalagi sudah sampai mengganggu aktivitas, itu udah pasti ya. Kalau ganggu aktivitas, justru kita harus langsung dong menemui ahlinya, karena dampaknya tuh pasti besar sekali ya Bu. Kalau misalnya ada gangguan mental sampai nggak bisa diobati, atau misalnya susah ataupun bahkan terlambat mungkin ya. Iya. Gangguannya berpengaruh, meskipun ya kalau orangnya misalnya sebenarnya nggak harus maksud saya kita punya kemampuan juga untuk mengatasikan masalah sendiri. Nah, kapan kita merasa butuh mencari itu tadi, kalau kita rasanya udah nggak sanggup lagi, gitu. Kalau dari diri sendirinya, maksudnya kesadaran diri sendirinya. Kalau yang tadi kan keberfungsian mungkin orang lain nih yang ngelihat, kitanya nggak ngerasa. Kitanya nggak ngerasa karena kitanya udah sibuk dengan diri sendiri. Nah, tadi dari sisi orang lain, mungkin saya juga ingin dari sisi sebagai kliennya, kalau kita yang merasakan kecemasannya, kalau kita sudah merasa buntu, merasa sendiri gitu ya, biasanya yang tidak minta pertolongan itu udah buntu, kayaknya nggak ada yang paham saya nggak ada yang ngertiin, nggak ada jalan keluar lagi. Nah, itu yang harus dihindari. Terus kalau mencari bantuan itu kesannya kita lemah. Gitu, kayak nggak bisa. Kok saya nggak bisa nge-handle sendiri gitu ya, Bu ya. Yang sebenarnya ya mungkin udah emang nggak bisa. Nah, cuman label lemahnya. Nah, justru menurut saya orang yang mencari bantuan itu justru kekuatannya dia. Sesuatu kekuatan. Karena untuk mencari bantuan itu butuh effort. Ya, betul. Kalau orang yang tidak mencari bantuan, menurut saya itu justru yang menunjukkan kelemahan dia. Kita misalkan ke dokter secara fisik. Apakah saya sakit perut terus saya ke dokter menunjukkan saya lemah? Tidak dong. Justru saya, kekuatan saya ingin mengobati sakit perut saya. Nah, kenapa sekarang saya merasa tidak mampu secara mental? Kalau saya minta bantuan, saya menjadi lemah. Kenapa jadi beda kalau ke dokter fisik gitu? Harusnya sama saja kan, begitu. Nggak ada tuh orang yang ke dokter fisik gitu. Oh, kamu kenapa ke dokter? Harusnya kamu bisa atasi sendiri gitu kan? Justru kita akan bertanya kalau dia nggak pergi ke dokter, gitu kan? Harusnya yang gangguan mental juga sama kayak gitu. Sama persis. Kenapa nggak pergi ke dokter gitu, atau mencari bantuan psikolog gitu. Oke. Ini kalau membahas tentang kesehatan mental tuh seru ya. Saya tuh selalu tertarik loh, karena kenapa ya? Jadi saya juga berpikir saya kayak gitu nggak ya? Jadi kayak healing pribadi sendiri juga gitu ya kayaknya. Oke. Banyak setiap ya. orang. Nah, di era sekarang nih Bu, balik lagi ke yang tadi, masalah self-diagnose, kemudian juga Gen Z banyak berseliweran nih, terutama di, ya contohnya kayak di IG lah. Sekarang banyak media sosial ya Bu. Kira-kira sebenarnya ada nggak sih Bu peran media sosial yang justru malah meningkatkan kecemasan? Betul. Memang di situ justru perannya menurut saya yang jadi tekanan. Kalau saya tidak salah gitu ya, yang labeli ya tadi gen milenial, Gen Z dan apapun alpha gitu. Menurut saya kan itu dari kecanggihan teknologi ya, kalau saya nggak salah batasannya, benar kan? Betul. Jadi kenapa disebut Gen Z, karena ada teknologi tertentu di situ yang berbeda gitu. Nah, jadi dari namanya aja sumbernya udah karena teknologi. Jadi udah pasti si Gen Z ini terpapar gitu ya, terpengaruhi, menjadi sesuatu yang tuntutan gitu karena teknologi ya, salah satunya medsos. Ya, yang paling kentara atau paling jelas di medsos itu apa sih? Membandingkan kan.
Betul. Iya, karena medsos itu orang-orang itu berlomba untuk, menurut saya, menunjukkan. Iya. Ya. Yang Memang terbaik. Ya, gitu kan Bu. Ya nggak selalu negatif mungkin ya Iya, Bu ya. betul. Ada tentunya ada sisi positifnya juga. Tergantung bahwa bagaimana seseorang itu menanggapi mungkin ya. Iya. Iya kan. Nah mungkin Gen Z ini melihat, oh misal si A nih, si A, di medsosnya dia udah ngeliatin pencapaian dirinya, gitu kan. Terutama pencapaian entah itu mungkin dari sekolah, akademis gitu kan, atau finansialnya Iya, mungkin betul. kan. Nah mungkin di situ mereka membandingkan ya Bu, membandingkan dengan dirinya sendiri. Iya. Loh kok saya belum kayak dia ya? Iya, Gitu betul. kan. Jangankan kayaknya remaja ya Bu, Iya. dewasa pun kayaknya seperti itu. Iya, Betul masalah medsos emang Medsos membandingkan diri kita gitu Iya. kan. Tapi sebenarnya normal nggak sih Bu, kalau misalnya kita tuh membandingkan diri kita dengan diri orang lain tuh Oke. sah-sah aja nggak sih gitu? Batasan normal apa tidak ini sebenarnya banyak ya teorinya. Cuman mungkin secara simpelnya kalau sudah menjadi generalisasi, maksudnya di semua ditangkap bulat-bulat, semua dianggap sama gitu. Jadi udah nggak ada perbedaannya lagi. Generalisasi semua gitu. Jadi maksudnya gimana? Misalnya tadi melihat pencapaian temannya gitu, misalnya secara fisik lah mungkin lebih glowing gitu. Iya, secara akademik mungkin, atau tadi ikut perlombaan lah, juara apalah, seperti itu. Nah, dia kan hanya melihat dari pencapaiannya itu gitu. Dia tangkap bulat-bulat, wah dia udah sampai sana, wah dia udah ini. Tapi prosesnya dia nggak tahu. Iya, betul. Proses apa yang dia sudah lakukan, bagaimana dia mencapai itu yang tidak sampai kan. Nah, maksudnya jangan mengeneralisasi semua itu instan, ditelan bulat-bulat gitu ditelan ya. bulat-bulat hanya hasilnya saja gitu. Semuanya menurut saya butuh proses sih. Meskipun instan, katanya kan meskipun mie instan tetap harus direbus ya. Betul. Indomie. Iya. Wah, iya. Betul. Jadi ada betul. meskipun seinstan-instannya betul. tetap ada proses. Iya, tetap diproses. Iya, betul. Yang instan tetap harus direbus meskipun hanya 3 menit. Iya, betul. Iya, tetap harus ada prosesnya. Iya. Dan terkadang memang kan orang itu di media sosial memang hanya memperlihatkan apa yang sudah dia capai. Iya. Tanpa memperlihatkan bagaimana yang tadi prosesnya di belakang, apa yang sudah dia lalui, bagaimana kesulitannya mungkin, kegagalan yang dia sudah capai apa saja. Kegagalannya apa saja, karena yang kita lihat itu hanya dia sekarang berhasil. Iya. Bahkan mungkin dikiranya nggak ada gagalnya. Iya, betul. Nah, itu mungkin ya yang menjadi pandangannya mungkin. Kalau kita menerimanya secara positif mungkin bagus ya Bu. Iya. Untuk kita menjadi sebuah motivasi. Betul. Bahwa kita itu orang lain juga bisa, berarti kita juga bisa dong. Betul. Berusaha. Dan kita berpikir bahwa ya mungkin dia sudah banyak entah berapa kegagalan yang dia lalui, prosesnya seperti apa. Cuman yang menjadi hal yang negatifnya itu kalau kita menelan yang tadi Bu, menelan secara bulat-bulat, itu yang bisa berdampak kepada kesehatan mental, terutama remaja. Dan mungkin remaja itu mungkin masih labil juga nggak sih Bu? Betul. Tadi secara mood, secara fisiknya kan? Iya. Iya, hormonnya hormonnya masih naik turun gitu ya, masih labil, sehingga dalam menerima informasi pun sebetulnya masih perlu dibimbing nggak sih Bu? Sangat, kan ya, sangat emosional. Sangat emosional ya. Oke, artinya memang di era digital ini media sosial memang sangat berperan juga terhadap gangguan kecemasan. Bagaimana sih Bu peran sebagai orang tua untuk membantu supaya anak-anaknya itu terbebas atau sembuh mungkin dari gangguan kecemasan ini? Oke. Sebelum sembuh mungkin saya tarik ke belakang sebagai preventif ya. Pencegahan berarti ya. Untuk pencegahan itu orang tua bisa membuka wawasan. Maksudnya memberikan informasi. Jadi tadi kalau remaja anak itu di 10 tahun
sampai 18. 18. Jadi sebelum 10 tahun ya di 7 8-nya sedikit-sedikit, nggak kayak kuliah juga ya ngasih ke anaknya. Berat dong. Iya. Kuliah. Jadi Kan udah stres duluan ya. Iya betul. Kecemasannya malah duluan ya di anak. Kecemasannya duluan. Jadi diajak ngobrol, nanti remaja itu apa yang akan terjadi, dia akan mengalami perubahan fisik seperti apa, dia akan mengalami gejolak emosi seperti apa, kasarnya mungkin ada senggol bacok gitu iya, ya. Bahkan sekarang tuh di media sosial sering gini Bu, saya lihat ya, terutama di Instagram. Kenapa sih orang dewasa nggak ada yang ngasih tahu kalau dia jadi dewasa itu segedebak-gedebuk ini? Tahu gitu kan siapanya di TK katanya. Gitu kan? Iya, ngaku siapa yang pernah kayak gitu? Saya Saya jangan-jangan juga. Ternyata menjadi dewasa itu susah. Berarti betul. sebagai orang tua tuh Bu, berarti perannya Iya. penting ya dari Sangat. awal. Bisa cerita mungkin ya Bu, Iya. Dek, ntar tuh kalau dewasa tuh begini Betul. loh, remaja tuh oh gini loh, kamu ada perubahan fisik dulu gitu mungkin ya. Suara nanti laki-laki Nah, akan berubah. berubah. Yang dari sini suara anak kecil iya jadi tiba-tiba ngebas Iya. gitu ya. Perempuan Dek, kamu mengalami menstruasi gitu ya. Ntar kamu ketemu sama teman-teman di lingkungan yang beda kepala, pasti beda juga dong Ada sikapnya. yang misalnya yang nggak suka lah, ada yang suka, ada yang cerewet, ada yang pendiam. Ada yang pendiam gitu, bener ya. Itu untuk pencegahannya. Pencegahan. Sobat. Penting sekali ya. Sangat penting. Sedia payung sebelum Hujan. Sebelum terjadi, makanya peran orang tua di sini sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan kecemasan pada remaja. Iya. Gitu. Nah, tadi kalau untuk mengatasi, Mhm. ya kalau sudah kadung, waduh Nah, kadung, kadung. maaf. Kadung, ya. kadung terjadi, Terjadi. yang pertama kalau ya paling efektif tadi ke ahlinya, gitu ya. Ibu Oke. Mbak ya berarti. Iya. Mhm. Kalau sebelum itu menurut saya coba dulu ke circle-nya. Circle pertemanan. Pertemanan. Oke. Nah, jadi misalnya tadi dia udah nggak mau sekolah nih, Iya. dia udah nggak mau keluar rumah nih, kita deketin dulu teman-temannya, kita tanya gimana, apa yang dia tahu. Misalnya kalau kita, ya tadi kan kadang-kadang orang tua sama anak udah ada judge sendiri atau menjaga jarak Iya, gitu. betul-betul. Lingkungan pertemanan. Jadi kita bekerja sama tuh sama teman-temannya juga gitu, dan kita juga kan menjaga ya anak ini circle-nya seperti apa, atau sekalian ngecek juga jangan-jangan ya circle-nya yang membuat dia cemas, benar-benar. gitu. Jadi emang akhirnya mungkin emang hubungan orang tua dan anak nggak mungkin dipisahin sih ya. Iya. Dan lingkungan anak emang harus jadi intensitas kita, maksudnya perhatian mereka, kegiatannya apa aja, temennya apa aja. Kalau kalau tadi sudah terjadi terlanjur sih, ya selain setting lingkungan gitu ya, dan itu juga bisa ke sekolah kan sebenarnya. Misalnya guru yang datang kita dengan segala alasannya, misalnya biar dia mau sekolah, tapi kita minta guru BP-nya lah atau wali kelasnya gitu untuk membujuk misalnya. Tapi jadi proses itu tetap kalau emang kesulitan balik lagi harus ke ahlinya sih. Ya tadi apa butuh emang asupan misalnya, secara obat gitu, atau emang hanya bisa secara behavior atau cognitive behavior. Termasuk konseling mungkin ya, Bu? Atau gimana? Nanti bisa tahapannya itu bisa konseling atau nanti udah di terapi. Di terapi. Iya. Berarti Bu, nggak setiap gangguan kecemasan itu perlu obat? Enggak kan? Enggak, Nah, sangat itu kan? tidak. Itu tuh yang mereka takutkan tuh kadang itu. Pasti minum obat itu. Iya kan? Iya kan? Pasti Iya. minum obat. Saya tuh kalau Enggak. dikonsulkan ke psikolog, psikiater, saya pasti minum obat. Saya nggak mau. Saya nggak mau ketergantungan sama obat. Padahal ternyata Tidak. ya, tidak setiap gangguan kecemasan atau mungkin gangguan yang lain juga ya Bu? Saya betul. Sama kan? Sama. Ya. Tidak semua gangguan mental itu harus meminum obat.
Justru tahapan pertamanya itu adalah bisa Konseling. konseling. Iya. Enak loh sebetulnya berarti Ibu. Bisa curhat kan? Iya, emang Iya. sesi curhat. Emang sesi curhat. Sesi curhat kan? Nggak dibatas juga mungkin waktunya. Gak dibatas jadi bisa Nggak seharian dibatas, sih. bisa seharian. Iya. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman gimana Ibu? Lanjut pertanyaan dari penonton dulu boleh? Boleh. Oke. Ada? Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram. Bu, apa katanya bedanya antara overthinking dengan cemas? Oke. Iya. Baik. Emang ini istilah-istilah yang ada di ini ya media sosial ya. Iya. Overthinking. Iya. Apa Emang tuh, Bu? booming banget Hah, ya. booming banget tuh Bu. Gimana Jadi tuh, Bu? mungkin saya menjelaskannya bukan apa bedanya ya. Oh. Jadi overthinking itu bagian dari cemas. Beda. Penyebabnya cemas itu penyebabnya ada overthinking. overthinking. Kalau Oke. cemas bedanya mungkin saya nggak apa-apa bahas sedikit yang lain ya. Iya. Cemas itu kan apa yang akan terjadi di depan Iya. yang kita Yang cemaskan di awal ya. Kita udah bahas ya. Iya. Apa yang terjadi di depan. Oke. Kalau depresi itu kita titiknya itu perhatiannya apa yang sudah terjadi di belakang. Itu Iya, ke depresi. belakang. Bedanya depresi dengan kecemasan. Iya. Betul? Iya, betul. Depresi itu terhadap apa yang sudah terjadi, kecemasan itu apa yang akan terjadi Di depan. di depan. Nah, overthinking ini karena terlalu sibuk memikirkan apa yang nanti terjadi di depan. Masa depannya seperti apa? Kalau saya sekarang gini, nanti gimana? Ya. Kalau saya sekarang nggak punya teman, nanti gimana? Kalau saya sekarang nggak skincarean, nanti gimana? Gitu. Padahal belum tentu nanti gimana nanti juga bisa. Iya, betul. Jadi Iya. mungkin bukan dibedakan ini A ini B gitu ya, tapi ya sangat beririsan. Jadi overthinking itu bagian dari timbulnya kecemasan. Penyebabnya. Oke, jadi bukan dibedakan ya, tapi memang dari overthinking kita yang berpikiran berlebihan tentang masa depan nanti gimana. Itu kalau tidak dikelola dengan baik, ujung-ujungnya bisa jadi kecemasan. Yang tadi antisipasinya kan berlebihan overthinking. Iya, oke. Beda dengan depresi. Iya. Kalau depresi bagaimana dulu kita dibentuk berarti Bu? Dulunya tuh seperti apa? Dulunya misalnya ada kejadian trauma. Di trauma. Rasa traumanya masih dibawa sekarang. Iya. Itu Gimana? Yang depresi. Kalau yang ini nantinya gimana Betul. depannya? Jadilah gangguan kecemasan kalau tidak dikelola dengan baik. Betul. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Lanjut pertanyaan dari penonton lagi Boleh. ya. Dok, cemas berlebih apakah bisa sembuh? Kalau ini bisa dong. Kalau Bisa, diobatin, Iya. iya. Kalau ditangani dengan baik, Iya, dengan cepat dan tepat. betul. Intinya ya Bu ya. Misalnya tadi tergantung diagnosa atau levelnya sejauh mana gitu. Apakah ya sudah butuh asupan misalnya, atau hanya cukup dengan konseling, atau dengan terapi. Terapi juga kan macam-macam. Beda lagi ya. Beda lagi terapi dan konseling. Banyak. Kalau terapi itu udah intervensinya lebih dalam dari konseling. Bedanya misalnya kayak hipnoterapi, nah itu udah terapi. Cognitive behavior terapi, nah itu terapi. Atau art terapi, itu termasuk kalau di psikologi ada art terapi, ada psikodrama terapi. Banyak ternyata untuk terapinya itu ya, bukan cuman ya tidak selalu obat. Justru kita psikolog kan tidak memberi obat. Iya, betul. Yang memberi obat hanya psikiater. Psikiater. Nah, mungkin itu juga perlu bedanya. diinfokan ya. Betul. Terkadang tuh saya kalau misalnya ada pasien di poli umum nih ya Bu ya. Betul. Mereka tuh masih belum bisa membedakan antara psikolog dengan psikiater. Mungkin sekalian nih Bu sekarang. Iya, momennya. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara psikolog dan psikiater? Oke. Gitu, Bu. Mungkin secara akademiknya kalau psikiater itu awalnya dari dokter umum. Betul. Ya, dari dokter umum
mereka ambil spesialis psikiater. Kuliah lagi. Kalau psikolog itu S1-nya emang udah dari psikologi. Ya, psikologi ya. Psikologi. Dari awal udah Ya. psikologi linear tuh. Nanti dia ngambil kalau sekarang profesi psikolog. Oh, ambil profesi lagi. Iya, ambil sama tadi kalau dokter umum Iya. dia spesialis. Iya. Kalau kita aturan baru sih, asalnya magister profesi, tapi sekarang dipisahin. Jadi profesi aja. Profesi psikolog. Begitu. Mungkin salah satu perbedaannya tuh tadi ya, Bu. Jadi kalau psikolog itu Tidak jelas memberi obat. memberikan obat. Karena kita emang tidak belajar tentang mekanisme fisik tubuhnya. Betul. Tapi kalau obat-obatan belajar? Enggak juga kan? Hanya sekilas aja organ tubuhnya, Oh, faalnya. iya. Kalau saya dulu ya Fungsi. faalnya. Iya, fungsi tubuhnya. Iya, fungsi tubuhnya ya, tanpa belajar obat-obatan. Iya. Karena kalau untuk pemberian obat-obatan memang ranahnya sebagai dokter Dokter. gitu kan. Iya, jadi itu teman-teman yang membedakan antara psikolog dan psikiater. Penting nih Bu, soalnya kadang banyak yang nanya juga dan Memang. belum bisa membedakan. Iya, Gitu, iya. ya. Oke, jadi tadi tentang Bisa pertanyaan. disembuhkan? Iya, cemas berlebih itu bisa sembuh. Bisa dengan penanganan yang tepat. Bisa kita tahu penanganan yang tepat kan berarti tadi identifikasinya dulu yang harus tepat juga. Oke. Pengenalan awalnya dulu. Iya, Iya kan? untuk penyebabnya apa? Ya, sama lah kayak dokter gitu ya, Iya. dicari dulu sumbernya Wawancara apa. dulu kan? Iya, Iya, wawancara, betul. observasi, atau butuh dengan alat-alat tools sendiri dari kita. Ya sama dokter umum misalnya pakai USG, pakai MRI. Iya, Kalau betul. kita ada alat tes kepribadian, ada iya. inteligensi, ada misalnya grafis. Itu kan tools di kita di Psikolog. iya, di psikolog. Oke, luas juga ya Bu ya ilmunya. Bisa, tapi kan antara psikiater dan psikolog juga sebenarnya bisa saling berkolaborasi ya. Harusnya sangat. Iya kan? Harusnya. Iya, Saling karena kan bantu. ya badan kita kan gak mungkin dipecah-pecah antara Iya. fisik dengan mental kan. Mental. Udah satu kesatuan. Iya. betul. Bisa komunikasi. Sip. Iya. Oke. Saling merujuk atau saling komunikasi klien ya gitu Iya. idealnya. Saling bantu, idealnya seperti itu ya, berkolaborasi. Betul. Dan seharusnya masyarakat yang memang sudah membutuhkan bantuan, aksesnya justru harus lebih mudah ya Bu. Nggak ada alasan lagi sebetulnya ya untuk mendapatkan bantuan, terutama yang mengalami masalah psikis atau Iya. mental gitu ya, karena aksesnya sudah mudah, ke psikolog bisa, ke psikiater juga Iya. bisa ya. Betul. Ada lagi ternyata Oke. Bu, lanjut. Boleh. Baiklah. Selagi saya masih bisa jawab ya. Iya. Oke, kita lihat pertanyaan yang ketiga ya berarti ya. Insomnia, apakah bisa mengganggu kesehatan mental? Baik. Oke, insomnia, gangguan tidur. Iya. Masuk kecemasan nggak sih Bu sebenarnya? Ini salah satu gejala Oh, salah satu gejala dari kesehatan mental atau dari kecemasan. Oh, salah satu gejalanya. Iya. Baik. Yang mungkin tadi sudah saya bahas di awal juga Iya. sedikit tadi misalnya keberfungsian yang tidur, Iya. makan, kesehatan. Kan insomnia itu berarti emang tidak gangguan jam tidur di Betul. malam gitu. Iya. Dan faktanya meskipun misalnya malam kita tidak tidur, kan ada juga pendapat ya udah dibalas dendamnya siang gitu Iya, ya. benar. Tapi siang saya tidur. Nah, masalahnya faktanya itu tidak bisa tergantikan. Tidur malam itu tidak bisa digantikan dengan tidur siang. Karena saat malam itu ada zat-zat sendiri yang hanya berfungsinya saat nggak ada matahari. Menarik ya. Canggih sekali nih memang tubuh kita tuh. Iya, betul. Maksudnya bukan saya mah di dalam ruangan aja nggak ada mataharinya Yang berarti gelap nggak begitu nggak gitu ya. Nggak Jadi gitu nggak ya. gitu mainnya Nggak. ya. Bukan berarti lampu digelapin lalu dia keluar zatnya, enggak Iya, ya. enggak. Jadi memang dia hanya akan keluar pada saat malam hari. Iya. Atau kalau dikenal dalam istilah kedokteran mungkin ada yang circadian rhythm itu Bu. Sama nggak? Kan ada, iya kan?
Beda. Boleh mungkin Iya, dijelaskan. jadi circadian rhythm itu memang ada jam-jam tertentu yang memang bahwa ada zat-zat tertentu juga yang hanya akan keluar pada saat malam hari aja. Ya, betul, yang memang berarti. betul nggak bisa, siang tuh memang nggak bisa digantikan. Ini saya pengalaman pribadi nih, Bu, waktu saya masih jaga di IGD. IGD kan jaga malam ya, Bu. Curhat ini, nggak apa-apa ya? Ya boleh. Boleh ya. Kalau kita jaga IGD malam kan pasien tuh pasti ada terus kan, Bu. Artinya kita tuh terkadang untuk tidur tuh susah, atau bahkan kalau kita bisa tidur paling hanya mungkin 1 jam tuh udah syukur, Bu. Curi-curi gitu iya, ya. curi-curi kan. Kalau misalnya memang udah gak ada pasien nih, misalnya atau lagi jamnya lagi aman gitu kan. Terkadang saya juga suka bilang gini, pokoknya nanti abis pulang jaga, saya mau balas dendam tidur. Atau pada saat mungkin nih teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, sama kuliah juga kadang tuh gitu, apalagi terutama kan waktu mau ujian ya, Bu, atau remaja-remaja mungkin ini kan yang masih sekolah mau ujian tuh pasti kita begadang, ya kan, begadang melewatkan jam tidur malam atau bahkan jadi kurang. Selalu bilangnya pokoknya balas dendam pada saat jam siang gitu kan. Ternyata itu nggak bisa ya, Bu, nggak bisa digantikan antara tidur yang malam dengan siang. Sayang sekali ya. Iya, mungkin untuk sekali-kali ya kita anggap ada situasional, oke. Tapi kan yang udah jadi gangguan tidur kalau memang sudah jadi rutinitas. Betul. Rutinitas merubah siklus tidurnya. Iya. Ya, itu yang sudah pasti terganggu. Iya, kan karena dari harusnya dia misalnya aktivitas siang hari, udah pasti lemes, tidak bergairah, ada energi, dia maunya tidur aja. Ya tadi balik lagi ke perannya gitu. Dan harusnya malamnya istirahat, ya dia enggak, tubuhnya dia paksa untuk tetap beraktivitas. Secara fisik juga udah pasti ada yang terganggu ya. Jadi insomnia itu atau gangguan tidur itu merupakan salah satu gejala dari kecemasan. Dan tentunya kalau tidak salah dikatakan insomnia itu kalau sudah dalam waktu 1 bulan ya, Bu, gangguannya ya, kalau nggak salah ya, 1 bulan kebayang ya, Bu, 1 bulan dia mengalami gangguan tidur, otomatis itu pasti aktivitas sehari-harinya akan terganggu, terutama untuk remaja mungkin ya. Remaja kan itu masih usia sekolah kan, pasti dia akan mengganggu kehidupannya sebagai seorang pelajar, dan artinya akan mengganggu kualitas akademisnya kan. Oke. Tapi mungkin jangan dianggap kalau saya insomnia pasti saya gangguan kecemasan. Insomnia ini juga bisa ada di gejala-gejala yang lainnya. Nah, itulah butuhnya ahli, berkonsultasi dengan ahlinya ya. Betul. Jadi insomnia bukan hanya punyanya gangguan kecemasan, tapi yang lain juga bisa, bahkan dari depresi pun kalau nggak salah bisa ya, Bu. Sangat bisa. Iya kan, sangat bisa ya. Mungkin biar saya analogikan biar mudah, misalnya sakit panas nih di dokter, kan sakit panas bukan itu pasti DB, bisa tipe, banyak banget. Nah sama kayak gitu, sama ya. Insomnia itu hanya gejala yang bisa dimiliki oleh gangguan-gangguan yang lainnya. Oke. Begitu ya tentang insomnia. Ada lagi ternyata, Bu, pertanyaan banyak nih kayaknya pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan yang keempat ya. Keempat, Bu, jika kita merasa ketakutan oleh seseorang, bahkan mendengar suaranya aja merasa takut dan cemas, itu termasuk tingkat kecemasan apa ya? Ini nampaknya ada trauma mungkin bisa ya, Bu ya? Betul. Ya, udah takut sama seseorang, dengar suaranya aja udah takut sama ada cemas. Oke, gimana tuh, Bu? Termasuk tingkat kecemasan apa? Nah, yang pertama diukur, balik lagi aja biar gampangnya. Misalnya dengar suara orang itu sudah terganggu seperti apa kitanya, keberfungsiannya kita kembali lagi ke fungsi. Iya. Misalnya tadi murid kalau dengar guru tertentu, saya udah gemeteran nih, saya udah nggak bisa ngikutin pelajarannya dia nih, berarti ya sudah secara awamnya ya dengan data seperti itu kan, karena emang harus digali lagi ya sebenarnya,
bisa kita kategorikan kecemasan. Nah, apa kecemasannya? Kalau hanya orang tertentu itu bisa ke tadi trauma. Jadi trauma ada kejadian dengan orang tersebut gitu. Atau juga bisa masuk fobia. Fobia tuh ketakutan tadi. Iya, salah satu ketakutan kan fobia itu objek yang menurut kita normal-normal aja. Tapi dia punya ketakutan di situ yang berlebih dibanding orangnya. Iya, kayak fobia ruang tertutup, fobia gelap, atau yang lebih ya kita anggap aneh fobia karet gelang. Iya. Kayak gitu. Harusnya kan nggak menakutkan ya. Balik lagi. Situasinya, objeknya harusnya nggak menakutkan, tapi reaksi dianya kok berlebihan, was-was, cemas. Nah, di orang tadi misalnya contohnya dia dengan suara seseorang, dia reaksinya ini definisikan sendiri aja ya, maksudnya apakah udah gangguan atau belum mungkin gitu ya pertanyaannya. Gangguan belum, ya balik lagi coba diukur, sudah mengganggu keberfungsian nggak? Misalnya gara-gara suara orang ini saya udah nggak bisa lagi tadi belajar, atau kalau di rumah saya hindari banget nggak mau ketemu, misalnya padahal ya orang yang sangat dekat, nggak mungkin dihindari, ya udah mengganggu itu berarti sudah mengalami gangguan kecemasan. Sudah mengalami gangguan kecemasan dan memang kalau sudah timbul seperti itu artinya sudah membutuhkan bantuan. Betul. Jangan dibiarkan mungkin ya Bu ya. Karena kalau dibiarkan tadi balik lagi bisa mengganggu fungsi kehidupannya ya. Mungkin sebelum ke yang ahlinya ya coba ngobrol dulu ke teman-teman atau orang-orang dekat yang bisa diajak ngobrol gitu. Kalau bisa dapat solusi atau kira-kira pandangannya seperti apa, boleh kok. Maksud saya nggak harus selalu psikolog. Nggak selalu ya. Iya, kita sendiri juga kan punya kemampuan yang harus dilatih untuk mengatasi itu. Dan dukungan orang terdekat itu juga mungkin penting ya Bu. Sangat penting. Ya kan? Iya, karena kita masalahnya makhluk sosial. Ya. Tidak mungkin kita berdiri sendiri. Betul. Butuh bantuan juga dari orang lain ya. Jadi ya siapapun yang bertanya barusan kalau misalnya memang sudah mengganggu aktivitasnya mengganggu fungsi hidupnya, yuk segera mencari bantuan ya, minimal kepada orang terdekatnya yang bisa dipercaya mungkin Bu ya, dipercaya sama diri kita sendiri, atau kalau memang sudah sangat membutuhkan bisa langsung konsultasi baik itu ke psikolog ataupun ke psikiater gitu ya Bu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke. Satu lagi nih ternyata Bu pertanyaannya. Iya. Bagaimana hubungannya antara kecemasan dengan GERD? Iya, dan lain-lain. Berarti ini ada hubungannya Bu antara kondisi psikis dengan fisik. Iya, karena terkadang yang datang ke poli itu gitu ya Bu. Keluhannya itu, dok saya nyeri ulu hati, dok saya dadanya kok panas, kan? Kita kan sebagai kalau di poli ya Bu ya harus membedakan nih antara ini kira-kira gangguannya memang ada di fisiknya atau justru masalahnya di psikis. Tapi kita sudah bisa membedakan itu kalau kita sudah melakukan pemeriksaan tuh Bu. Kalau misalnya ternyata dari pemeriksaan fisiknya itu ternyata ini kita nggak nemuin apa-apa, barulah kita mencurigai ini ke gangguan psikis. Nah itu tuh gimana Bu bisa memengaruhinya tuh dari gangguan psikis tadi bisa berpengaruh kayak ke GERD. Pasiennya udah bisa memang punya ini mungkin riwayat ya. Gimana tuh Bu? Balik lagi mungkin tadi biasanya kita emang kalau yang udah mengalami gangguan secara fisik ke kita pasti itu udah hasil diagnosa dari dokter.
Oke, Maksudnya ya. kalau ini emang gejala fisiknya itu nggak ada tuh secara fisiknya. Nah, pasti yang kita tangani itu ya udah dari dokter. Nggak mungkin yang dia merasa GERD gitu langsung biasanya kita pasti suruh untuk cek dulu secara fisiknya. Kalau secara fisiknya sudah diyakini, udah didiagnosis nggak ada apa-apa, ya baru kita tangani gitu. Nah, bagaimana tadi hubungannya antara kecemasan dan GERD gitu? Karena kan mungkin dokter lebih paham nih, ada parasimpatik dan simpatik. Betul. Iya. Jadi saat stres itu tadi cemas itu saraf-saraf tubuh gitu ya yang tegang, mengeluarkan hormon-hormon tertentu seperti itu. Dan setiap orang memang subjektif ya, maksudnya unik. Maksudnya ada misalnya yang larinya ke kepala gitu ya, jadi sakit kepala, ada yang ke lambung tadi yang GERD, ada yang deg-degan, ya, ada yang ke tangan, berkeringat, ada yang kaku, seperti itu. Jadi ya hubungannya tadi karena si cemas itu juga kan sumbernya kita segala sesuatu di otak ya. Betul. Di otak, dan di otak yang mengatur seluruh tubuh kita. Jadi emang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Contohnya tadi kalau cemas kita suka jadi mual-mual atau jadi suka ke belakang gitu ya, jadi beser gitu. Itu ya, tapi kan masih normal. Kalau GERD itu kan yang udah emang berlebihan, udah ke atas gitu ya, asamnya hingga melukai tenggorokan seperti itu. Ya memang sangat berhubungan ya, karena secara fisik dan proses mental dan proses hormonal saraf mungkin di otak secara awamnya gitu ya. Iya. Jadi memang pada saat kita mengalami kecemasan itu ada hormon-hormon adrenalin ya Bu, yang dikeluarkan, dan memang hormon-hormon ini bisa memacu yang seperti yang tadi, jantungnya jadi berdebar, bahkan bisa meningkatkan produksinya asam lambung ya, jadinya ada nyeri ulu hati, bahkan ada sampai dadanya terasa terbakar. Iya, jadi betul. ya mungkin itu ya, jadi bagaimana hubungannya, karena ya tadi pusatnya tuh di otak. Di waktu seseorang cemas, di otak itu langsung otomatis mengeluarkan hormon-hormon yang bisa memacu ya tadi keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang dirasakan oleh penderitanya. Hormon stres kalau nggak salah saya kortisol bukannya? Betul. Kortisol ya. Kortisol juga ada. Itu juga salah satunya tuh. Kortisol juga bisa menimbulkan gejala-gejala yang tadi dirasakan. Gitu. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan Bu. Ya. Sebenarnya balik lagi ke yang tadi mungkin ya, terapi mungkin bisa lebih dijabarkan ulang Bu, terapi apa aja sih Bu yang bisa diberikan kepada remaja-remaja atau orang-orang yang memang mengalami gangguan kecemasan? Ya tadi terapinya mungkin macam-macam ya. Itu juga harus dilihat sumbernya. Balik lagi, sumber kecemasannya dari mana? Betul, penyebabnya apa? Karena ya manusia ini sangat unik sih ya. Iya, betul. Nggak ada yang sama, betul. Gitu antara satu sama lain, meskipun tadi judulnya kecemasan, ya. Tapi di baliknya macam-macam tuh, gitu. Orang kembar aja pasti beda kepribadiannya. Padahal kembar, orang tuanya sama, gitu. Sama. Jadi ya harus kita lihat dulu penyebabnya apa kecemasan. Nah, ya saya kasih contoh aja, misalnya terapinya, gitu ya. Salah satunya yang sering saya gunakan yaitu cognitive behavior therapy. Oke, jadi secara kognitifnya, secara behaviornya juga diterapi, gitu. Nah, contohnya tadi apa? Overthinking. Nah, yang di overthinking kan apa? Misalnya kita analisa, kita diskusikan, kita dapat poinnya.
Terus kita nanti istilahnya ada dispute itu antara apa yang dia yakini dengan faktanya sama nggak? Oh, perbandingan. Salah satu contohnya, iya. Misalnya tadi overthinkingnya, saya pasti nggak akan lulus nih ujian misalnya. Karena nilainya saya yang 60 satu mata kuliah gitu. Nanti kita lihat faktanya, kamu bisa sampai kuliah ini misalnya waktu SMA nilainya gimana? Atau IPK yang sebelumnya nilainya gimana? Kan nggak mungkin dia kuliah ini ujuk-ujuk kan? Iya. Pasti ada pencapaian. Nah, cuman dia fokusnya kan yang misalnya yang 60 ini, oh saya udah pasti nggak akan lulus. Overthinkingnya. Nah kita dispute dengan fakta-fakta yang sudah dia punya sampai titik ini. Nah, dan itu kan sangat subjektif ya. Iya, betul. Gimana ya? Nggak bisa, Betul. Hanya per kasusnya ya, contohnya seperti itu. Nanti setelah didispute secara kognitifnya, misalnya overthinkingnya dia, mendapat insight, misalnya, oh iya ya, nanti kita masuk lagi ke behave-nya. Ke behave-nya itu apa yang harus dia lakukan sehari-hari misalnya, atau overthinking misalnya takut ketemu dosen, bagaimana kita cara menghadapi dosennya, atau bagaimana kita menghadapi gurunya. Dan secara fisiknya pasti juga kita tidak lupakan misalnya ya olahraga, beraktivitas. Tadi yang ketemu matahari di siang hari dan tidur di malam hari yang tidak bisa digantikan. Betul, seperti itu. Atau boleh nggak Bu, saya ambil satu kasus lagi tentang yang lagi marak tentang sekarang itu tentang bullying. Itu gimana tuh Bu, kalau misalnya kita mendapatkan klien atau misalnya pasien yang mengalami bullying, kira-kira metode terapi apa yang bisa diberikan? Mungkin bisa salah satunya aja. Oke. Untuk bullying itu yang pertama biasanya ya, pengalaman saya itu trust-nya dulu sih. Yang harus dibangun. Karena ada awal dari takut. Iya, betul. Untuk dia cerita apa yang dia rasa. Bullying itu, korban bullying itu kenapa jadi korban kan karena dia tidak bisa mengungkapkan. Kalau saat dia dibullying dia udah bisa ngungkapin, atau dia ngungkapinnya dengan bisa macam-macam, bisa maksudnya dengan dia lawan gitu, atau dia laporkan. Itu kan jadi maksudnya dia sudah bisa mengatasi, dia korbannya nggak berkelanjutan. Biasanya korban yang berkelanjutan itu yang dia diam. Betul tidak? Betul sih. Karena pelaku pun akan jauh lebih berani. Iya, mengintimidasi. Justru tujuannya itu kan. Nah, biasanya kalau yang bullying yang tahap saya pertama itu, trust dulu, dia mau menceritakan apa yang dia rasa. Kebayang dia yang sudah selama ini menahan, memendam, dan kita orang baru, dia harus ungkapkan, sedangkan dengan orang yang dia dekat aja dia tidak cerita. Dan itu salah satu menurut saya ya proses terapi juga sih di situ. Gitu. Awal dari trust-nya tadi ya, kepercayaan bagaimana si korban ini atau klien ini bisa bercerita. Gitu. Dengan bercerita kan itu sudah salah satu mengungkapkan emosinya, energinya yang selama dia ini pendam. Nah, mungkin juga ini bisa diterapkan di lingkungan awam. Kalau ada curiga, ada yang dibully, jadilah orang yang bisa diajak ngobrol. Ini masukan untuk kita juga. Yang nyaman tanpa judgement. Harusnya kan biasanya cuma digituin aja. Dianggapnya sepele gitu aja. Nah, coba mungkin ya untuk tahap bercanda mungkin ada bisa gitu ya. Tapi kalau yang udah kita rasa dia sudah terganggu gitu ya, jadilah orang yang nyaman, memberi kenyamanan berarti Oke, tidak terasa ternyata sudah 1 jam ini kita berbincang-bincang. Nggak terasa ya, saking asiknya ngobrol kesana kemari.
Boleh Bu, kita tarik closing statementnya, mungkin sekalian menarik kesimpulan sekalian Oke. closing statement. Baik, saya fokuskan untuk kecemasan remaja mungkin gitu ya. Remaja mungkin closingnya untuk para remaja. Wah, para saya masih remaja. remaja nggak ya? Kembali ke definisi. Baik, kenali dulu aja diri. Kenali diri tadi apa? Literasi emosi. Saya itu sedang apa sih? Saya itu rasanya apa? Saya lagi marah kah? Saya lagi kecewa kah? Saya lagi sedih kah? Gak apa-apa kok. Buat jurnal. Kalau mau jurnal itu bisa gambar, bisa tulisan gitu ya. Kenali aja, makin mengenali diri, dan sepertinya ini juga bisa dipakai nanti setelah dewasa gitu. Cuman dengan efek-efek tadi yang perubahan fisik, perubahan tuntutan lingkungan, sangat perlu, dan sepertinya memang pasti mulainya dari diri sendiri dulu. ya. Bagaimana kita bereaksi atau bagaimana kita mau mendapat reaksi dari lingkungan, itu sangat-sangat nyaman kalau kita sendiri sudah tahu seperti apa saya, dan saya ini mau apa, atau saya butuh apa, atau saya sedang apa. Mungkin itu pesan yang paling simpel. Paling simpel. Intinya kenali diri sendiri. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk sharing sessionnya pada kesempatan ini. Sama-sama. Sangat menarik sekali, dan saya harapkan terutama untuk saya ataupun masyarakat dan teman-teman yang juga menonton bisa mendapatkan manfaatnya, terutama mengenai masalah gangguan kecemasan pada remaja ini. Mudah-mudahan Ya dapat memberikan kebermanfaatan untuk semuanya. Baik, mungkin Ibu kita tutup sharing session pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kolaborasi antara Klinik Pratama Denanti dengan Rumah Sakit Mitra Kasih bisa berlanjut dengan tujuan utamanya memberikan banyak manfaat kebaikan untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih juga Ibu Sama-sama. sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu Amin. dan keselamatan ya. Terima kasih Oke. teman-teman. Salam jumpa.